Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, dia merugi. Lantas bagaimana dengan status seorang muslim meninggalkan sholat? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu muslim tapi tidak sholat. Ada Ustadz Kimandama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Madinatul Hasanah, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini muslim tapi tidak sholat. Sebelum kita masuk tema, kedudukan sholat dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam program Lentera Hati. Mudah-mudahan majelis ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya insyaallah sehat-sehat semuanya. Amin. Terkait tema kita pertemuan hari ini adalah muslim tapi tidak sholat ya. Ini temanya cukup berat ya. Temanya Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum masuk kepada mereka yang tidak sholat, yang tidak melaksanakan sholat, maka perlu diketahui terlebih dahulu adalah bagaimana kedudukan sholat dalam agama kita. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama kali mensyariatkan perintah sholat ini, kita tahu semua kisahnya adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Yang kejadian itu insya Allah sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama di bulan Rajab. Di awal inilah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah kemudian dan seluruh kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perintah salat. Saking pentingnya kedudukan salat ini dalam agama Islam sehingga Allah memerintahkan salat ini tidak lewat malaikat, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi Rasulullah sendiri langsung yang menerima perintah itu. Kalau puasa lewat malaikat perintahnya, menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perintah salat ternyata Rasulullah sendiri yang harus menerimanya pada saat Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini penting sekali Bu. Kenapa?
bahkan yang harus menerima perintah solat pun langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada beliau, untuk menyampaikan kepada Rasulullah perintah solat, tetapi Allah minta mengundang Rasulullah untuk datang menerima perintah syariat solat itu. Ini yang pertama, kenapa kedudukannya penting. Saking besar perintah itu sehingga Rasulullah sendiri yang menerima perintah solat itu secara langsung. Yang kedua adalah solat ini, perintah solat masuk dalam rukun Islam. Ya, rukun Islam yang ada 5 atau 6? 5. Alhamdulillah. Ya. Hanya tes juga itu. Ya. Alhamdulillah masih ingat. 5. Dan ini disampaikan hadisnya lewat Ibnu Umar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu didasari atas 5 dasar. Dibangun atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Kemudian wa iqamis salah, yaitu menunaikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, kemudian haji ke Baitullah, kemudian wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa. Maka dari rukun Islam itu yang setelah syahadat, kemudian persaksian kita kepada Allah lewat lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban selanjutnya setelah syahadat adalah mutabiyah, yaitu salat. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Ini kenapa, Bu? Perintah solat ini memiliki kedudukan penting dalam agama kita. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini perintahnya jelas, bahkan di ayat lain, aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Dan ini Masya Allah perintah dalam agama kita, yaitu solat, dan pentingnya luar biasa. Maka jangan pernah dianggap remeh. Jangan pernah dianggap sebelah mata ini pelaksanaan solat. Perintah solat 5 waktu. Jangan dulu yang sunnah, mohon maaf. Bukan berarti tidak mengabaikan sunnah-sunnah. Tetapi sebagai seorang muslim, pertama kali yang harus kita kerjakan adalah bagaimana melaksanakan dulu kewajiban kita. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertama yang menjadi titik penting bagi kita, bahwa solat ini adalah perkara besar. Kenapa perkara besar? Maka karena banyak orang yang tidak melaksanakannya. Kenapa perkara besar? Banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang tidak melaksanakan. Bahkan mereka mengatakan, bekeng apa ini mau sholat? Tidak bekeng kaya. Untuk apa ini sholat? Tidak mau tambah jabatan. Bekeng apa ini mau sholat? Tidak bekeng cantik. Macam-macam. Orang punya alasan kenapa mereka tidak melaksanakan solat 5 waktu. Padahal kalau mereka tahu sebenarnya apa yang menjadi keutamaan dari solat itu, Masya Allah luar biasa. Kemudian berikutnya adalah pentingnya solat dalam kehidupan kita. Sebenarnya, Bu, kalau kita maknai semua apa yang menjadi gerakan, apa yang menjadi semua bacaan dalam solat itu, sebenarnya itu mengajak kita kepada kesuksesan. Bukankah dalam panggilan solat itu sering disebut dengan azan, ya? Bukankah azan itu hayya 'alas shalah? Itu diajak, ayo mengerjakan solat. Apa yang akan didapatkan pada saat kita mengerjakan solat? Panggilan azan selanjutnya, hayya 'alal falah. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin bahagia,
kalau kalian ingin sesuatu yang membahagiakan di dunia ini, mendapatkan kesejahteraan di dalam dunia ini, maka laksanakan solat. Karena ajakannya adalah setelah mengerjakan solat, yaitu hayya 'alal falah. Kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan, ayo laksanakan solat. Karena di dalamnya mendatangkan kebahagiaan, bukan sekedar di dunia, tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini poin pertama terkait dengan kedudukan solat. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mereka Muslim beriman kepada Allah lalu kemudian tidak melaksanakan solat. Dan ini banyak, hadirin muliakan Allah, banyak terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Mayoritas orang Islam, mayoritas Muslim, tetapi coba lihat, kalau saat masuk waktu solat, lihat masjidnya. Apakah full atau dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang imam, dia juga yang makmum. Ya, jadi sudah dia semuanya hanya sendiri. Mohon maaf, bahkan ada masjid tapi masjidnya tidak pernah ada panggilan azan di dalamnya atau panggilan sholat. Berapa banyak masjid yang dibangun yang begitu megah. Ya, mohon maaf, banyak orang saat ini berlomba-lomba masjidnya diperbagus. Dan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi sebenarnya inti dari dibangunnya masjid untuk dimakmurkan. Bagaimana cara memakmurkannya? Yaitu aktifkan sholat 5 waktu. Ini Masya Allah, bahkan ada sangat miris sekali. 100% Muslim di kampung itu, tetapi azan sholat hanya 1 minggu 1 kali. Sholat Jumat. Ya, cuman sholat Jumat. Cuman sholat Jumat. Ya. Dan alhamdulillah Ustadz ada di masjid kami azan setiap hari. Tapi coba lihat jamaahnya. Coba dilihat banyak tidak orang yang sholat. Ya, apalagi zuhur. Kemudian asar. Kalau maghrib mungkin masih banyak. Ya. Kalau isya kembali seperti zuhur dan asar. Ya. Apalagi subuh. Oh Masya Allah. Ya. Apalagi ditambah dengan azannya. Biar mau tambah itu lafal azan. As-salatu khairum minan naum. Tidurnya tambah nyenyak. Silahkan Pak Azan, Pak Imam. Orang masih suka tidur. Allahu Akbar. Banyak sekali dari saudara-saudara kita, kaum muslimin yang merasa bahwa dirinya adalah orang Islam. Tapi masih banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ini agak berat saya sampaikan. Berapa banyak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pembeda antara orang Muslim dan orang mukmin atau orang Muslim dengan orang musyrik dan orang kafir adalah dengan sholat. Itu kan bedanya kita dengan mereka. Bedanya orang Muslim dengan non-Muslim, bahasanya ya sekarang non-Muslim, atau dengan orang kafir atau dengan orang musyrik. Bedanya kita dengan mereka adalah di sholat. Dan ini berat luar biasa. Bahkan ada pendapat para ulama, dan ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahkan dikategorikan orang yang tidak melaksanakan sholat itu, dikategorikan orang kafir. Sebagian ulama menyampaikan seperti itu. Tetapi Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa tidak kafir. Karena tergantung alasannya tidak melaksanakan sholat. Karena apa? Apakah dia tidak melaksanakan sholat karena dia mengakui bahwa sholat itu tidak wajib? Kalau pengakuannya seperti itu, bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia sudah murtad. Maka dia sudah keluar dari agama Islam. Tidak diakui lagi syahadatnya. Karena kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang wajib
kemudian dia katakan tidak wajib. Yang sholat 5 waktu ya, yang sholat lima waktu. Ketika dia mengatakan, jawajibu timu tabiya lima wakutu, maka dia saat itu juga dia murtad. Dia menjadi orang kafir. Ini pendapat para ulama. Lalu kemudian ketika dia tidak melaksanakan sholat karena malas. Nah ini Bu ya, karena landing ngalo, atau pandang enteng dengan perintah sholat, atau alasan sibuk, ya, alasan macam-macam pekerjaannya, lalu kemudian dia mengatakan ja'awakutu, dia mengatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, padahal ada 24 jam dalam satu hari. Apakah tidak ada waktu? Paling tidak setiap sholat itu Bu, menghabiskan hanya 5 menit. Itu standar itu. Kalau pengen lebih cepat 3 menit. Ya, itu kapan? Sholat sendiri. Ya. Apalagi sholat sendiri itu lebih cepat. Tapi kalau sholatnya berjamaah, kadang-kadang kasalama sadiki supaya dia balik kamari bahusu ini ada sholat. Ya. Tapi kalau sholat sendiri, oh Masya Allah, surah yang dipakai kulhu. Ya. Setelah Al-Fatihah surah pendek, jangan yang panjang-panjang, ya. Masya Allah. Makanya kenapa kalau sholat di masjid lalu kemudian ada imam yang pakai ayat-ayat yang panjang, kaget dia, tidak khusyuk. Tipe imam ini tidak ada perasaan. Dia pakai ayat-ayat yang panjang. Karena kenapa? Mungkin karena kebiasaan kita hanya dengan ayat-ayat pendek, ya, dong masih puputaria di kulhu dan kulnas, ya, dan seperti itu. Maka hadirin muliakan Allah, terkait dengan perintah solat ini, bagi mereka yang malas-malasan, bagi mereka yang mengatakan sibuk dan tidak ada waktu, maka mereka dikategorikan memiliki termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar karena berani meninggalkan solat yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada salah satu beberapa imam mengatakan orang yang tidak solat 5 waktu tidak dikategorikan kafir, tetapi mereka yaitu berdosa dan dipenjara sampai mati. Masya Allah, saking beratnya di perkara dari solat ini Bu. Tapi ada yang ringan, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan penjarakan dia, kemudian kalau dia sudah solat maka kasih keluar. Nah, itu paling ringan, ya, Masya Allah. Maka terkait dengan perintah solat ini, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perkara yang luar biasa. Bahkan dikatakan tadi bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah solat. Solatuhu, yaitu solatnya. Belum yang lain. Biar sobat haji 50 kali. Biar sudah bersedekah setiap hari. Sudah puasa sunnah setiap bulannya, rutin setiap pekan Senin Kamis. Tapi kalau solat masih bolong-bolong, wa numotabiyah masih jaga ditinggalkan, mohon maaf. Fa in solahat, apabila solatnya itu bagus, maka dia termasuk orang yang selamat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi wa in fasadat, apabila rusak DP solat, faqad khaba wa khasar, maka dia termasuk orang yang celaka dan termasuk orang yang merugi. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Desa Bululawa, Kecamatan Purumeme. Di sini saya ada satu permasalahan sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan apabila solatnya buruk, maka buruklah semua amalan-amalan yang lain. Nah, di sini saya ada pertanyaan, kira-kira bagaimana dengan seorang muslim yang dalam kesehariannya tidak pernah melaksanakan solat dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak melaksanakan solat. Kira-kira bagaimana hukumnya seperti orang muslim ini Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang hingga akhir hayatnya tidak pernah sholat, Ustadz. Masya Allah. Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan ini, sehingga kembali lagi kepada pribadi kita. Pertama, apakah kita melaksanakan sholat ini karena kelalaian kita atau karena menganggap sholat ini adalah bukanlah sesuatu kewajiban. Ini yang pertama yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Ya. Akan tetapi ketika melaksanakan sholat ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa. Yang ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah, tentu akan mendapatkan keberuntungan untuk dirinya, akan mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat 5 waktu dalam kehidupannya? Na'udzubillah ya. Kalau kita memohon kepada Allah jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dosa besar yang dilakukan. Bahkan mohon maaf, dosa meninggalkan sholat maka lebih besar dosanya dari dosa berzina, dari dosa membunuh. Itu satu kali sholat Ustadz iya. ya? Ini perkara dosa besar Bu. Dosa mencuri lebih besar dari dosa itu ketika meninggalkan perintah sholat. Berapa banyak dari kita mengabaikan itu. Maka sangatlah rugi luar biasa ketika seorang hamba dalam hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena pada saat dia masuk ke alam barzah, tentu siksaan dan kepedihan yang akan dia dapatkan di alam kubur atau di alam barzahnya. Dan ini Masya Allah kita tidak inginkan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ini Bu, hati-hati. Kami termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini penyebabnya masuk neraka saqar. Dan ini Masya Allah, dia akan dihukumi adalah sesuatu orang yang akan mendapatkan dosa besar dan disiksa di neraka. Namanya adalah neraka saqar yang dikhususkan kepada mereka yang tidak melaksanakan sholat. Jadi begitu Bu, ya. Insya Allah. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Madinatul Hasanah, Kecamatan Tibawa. Saya ingin bertanya tentang tadi Ustadz katakan bahwa yang meninggalkan sholat adalah murtad. Jadi kira-kira bagaimana caranya untuk mengembalikan orang yang sudah dikatakan murtad? Karena murtad itu berarti sudah bukan muslim. Betul. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan seseorang itu supaya tidak dikatakan murtad? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung saja ke jawabannya. Baik. Yang saya sampaikan tadi, kenapa dia mendapatkan posisi menjadi orang yang murtad? Ini harus saya garis bawahi ya. Kenapa? Karena ketika ada perintah solat, lalu dia mengatakan bahwa solat itu tidak wajib. Ya, bahwa solat ini kan wajib. Lalu kemudian dia mengatakan solat tidak wajib. Maka saat itu pula dia sudah murtad dari agama Islam. Karena kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia mengatakan tidak wajib. Sama dengan puasa Ramadan, wajib hukumnya. Ketika kita mengatakan bahwa hukum puasa sunnah itu tidak wajib, maka di saat itu pula kita sudah murtad. Sudah keluar dari agama Islam. Itu maksud saya. Orang yang tidak melaksanakan sholat, lalu kemudian alasannya dia lalai, malas, sibuk, dan macam-macam ini orang punya alasan, maka dia, sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i, tidak mengategorikan dia keluar dari agama. Ya, tetapi dia berdosa besar. Ustadz, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan mereka yang mungkin misalnya mereka mengatakan sholat tidak wajib, lalu kemudian mungkin sudah bertobat, sudah tahu ternyata sholat itu adalah wajib, lalu kemudian ingin Islam kembali, ya udah syahadat lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu bertobat kepada Allah atas ucapannya bahwa dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Dia harus benar-benar bertobat kepada Allah. Lalu kemudian melaksanakan perintah sholat itu sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini titik poinnya, Bu ya. Titik poinnya bukan serta-merta. Jangan lagi ketika ada orang sudah azan berkumandang lalu tidak sholat lalu bilang murtad ente ya. Wah, ini bahaya ini, Bu. Ya, mau dapat pelungkut orang ya. Mau tapu tinggo dua ta'apo ya. Maka hadir muliakan Allah, jangan seperti itu. Kalau bisa dinasehati, kalau bisa diingatkan terkait perkara kewajiban sholat, apalagi anak-anak kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, mohon dinasehati dan disampaikan bagaimana kewajiban dari sholat 5 waktu itu. Terlepas dorang melakukan atau tidak, paling tidak kita sudah mendakwai dan menasihati mereka. Gitu, Bu ya. Menarik tadi syahadat ya. Syahadat sendiri saja atau harus ada yang membimbing lagi, Ustaz? Ya, harus ada dilihat oleh orang banyak. Ya, apalagi kalau dia terang-terangan menyampaikan itu di depan orang umum bahwa sholat ini tidak wajib, maka saat itu pula dia harus kemudian lalu menyadari kesalahannya, maka dia harus syahadat kembali kalau bisa di hadapan orang yang banyak untuk disaksikan oleh orang bahwa dia sudah masuk Islam lagi. Baik, insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengangkat rukun Islam, ya. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua sholat. Nah, saya mengangkat sebuah hadis, dikatakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci surga. Sementara dalam hadis lain, man kan akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi mana yang lebih prioritas, apakah hanya mengucapkan la ilaha illallah sementara dia tidak melaksanakan sholat ketika mendekati ajal? Kira-kira bagaimana penjabarannya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara kalimat la ilaha illallah dengan sholat, Ustaz. Baik. Nah, ini bagus ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz pertanyaannya. Terkait dengan hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah jaminan bahwa kita akan masuk surga.
Ya, bahkan di hadis lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Terkait dengan solat, disampaikan tadi bahwa itu adalah pintu surga. Makanya kenapa di awal tadi disampaikan bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Lalu kemudian itu juga kalau solatnya bagus, maka akan dimudahkan perjalanannya dari yaumil hisab, yaumil mizan, kemudian melewati as-sirat. Maka itu yang akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Terkait berikutnya adalah akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, itu benar. Tidak bisa kita pungkir, dan itu harus kita yakini bahwa siapapun di dalam hatinya lalu dia ucapkan la ilaha illallah di setiap harinya, lalu kemudian di akhir hayatnya pun dia mengucapkan itu la ilaha illallah, dan mungkin mohon maaf Ustaz, bisa jadi dalam kehidupannya tidak sholat, ya mungkin otomatis tidak langsung ke surga, transit dulu di bahasanya transit ya, transit dulu di neraka, di situ dulu, lalu kemudian kalau sudah selesai, sudah dihapus seluruh dosa-dosanya dengan siksaan yang Allah berikan di dalam neraka, maka terakhir pasti dia akan masuk surga. Ya, akhirnya pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Akan dicari di mana di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah atau masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi nanti terakhir, ya, dema pulitio, dema malopobupo, dan itu masuk de soroga, ya, nanti itu akan masuk surga. Tetap akan ada jaminan dari Allah lewat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, tetapi semua orang kan pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Perkara kebaikan akan dibalas oleh Allah, keburukan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berat yang baik akan dimuluskan menuju surga, tapi kalau yang buruk masih banyak, maka transit dulu ke neraka. Gitu. Masya Allah, insya Allah bermanfaat ya Pak. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa Akibu, SPLI. Saya dari Majelis Ta'lim Madinatul Hasanah. Pertanyaan saya Ustadz, mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang dari Ibu Rahmatul Jannah, Majelis Ta'lim. Bagaimana seorang muslim yang banyak melaksanakan ibadah seperti dia naik haji, dia banyak memberikan sedekah, infak, tapi dia tidak pernah sholat. Kira-kira bagaimana itu? Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, amal solihnya banyak tapi nggak sholat. Bagaimana Ustaz? Waduh. Baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selain sholat dia bagus amalannya, ya. Banyak berinfak, baik dengan orang, tidak membicarakan orang, tapi di satu sisi dia melupakan kewajibannya, ya. Melupakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting harus kita pahami bersama bahwa setiap amalan manusia itu tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Kita yakini dalam kehidupan kita ini selalu diawasi oleh makhluk-makhluknya Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan malaikat. Ada malaikat yang mencatat seluruh perbuatan kita, ya. Maka orang yang beramal kebaikan, yang bersedekah, haji, kemudian membantu orang kesulitan, amalannya akan tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sholatnya juga kalau dia tidak kerjakan, maka itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah dosanya. Maka pada hari kiamat
Makanya kenapa disampaikan solat dulu yang akan diperiksa, jangan dulu yang lain. Ya, ada orang teman saya mengilustrasikan begini, Bu. Sama seperti kita yang akan melakukan perjalanan keluar daerah, pada saat kita di bandara, ini Bu ya, saat di bandara apa yang akan ditanyakan duluan? Tiket. Tiket. Dia tidak akan tanyakan barang apa yang torang bawa. Yang pertama yang akan ditanyakan mana tiketnya. Maka seperti itu ilustrasinya pada hari kiamat, mana kau punya solat. Walaupun ada pahala haji, ada pahala infak, ada pahala sedekah yang kita bawa yang ada di dalam koper kita. Tetapi tonu tabiyamu dulu, mana solat 5 waktumu. Lalu kemudian yang lain-lain. Makanya dikatakan kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, ya nauzubillah min zalik. Walaupun nanti semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan pekerjaannya. Ya, tetapi insya Allah Bu, dengan orang yang berbuat baik, mudah-mudahan dengan infaknya, dengan amalannya yang lain, mudah-mudahan Allah akan berikan hidayah kepadanya lewat kebaikannya itu. Ya, mudah-mudahan dengan sedekahnya, dengan membantu orang banyak, Allah akan berikan hidayah kepada dia sehingga dia melaksanakan sholat. Ya, begitu, insya Allah. Begitu Bu ya. Karena sebenarnya Ustadz ya, sholat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, benar sekali. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Inna a'tayna. Allah ini sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka apa yang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Fasalli li rabbika. Kerjakanlah solat untuk Tuhanmu, ya, dan berkorbanlah. Karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita terkait dengan nikmat yang dalam kehidupan kita ini, Masya Allah, suami sehat, anak sehat, istri sehat. Kemudian tidakkah kita bersyukur dengan itu lalu kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi solat 5 waktu. Baik, insya Allah bisa difahami Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, ini terkait sholat sunnah Ustadz. Bolehkah sholat witir ketika azan subuh sudah berkumandang? Karena saya tidak sempat sholat tahajud disebabkan tertidur Ustadz. Yang pertama terkait dengan sholat witir, ya. Sholat witir ini termasuk sholat malam. Sholat malam yang bisa dikerjakan setelah sholat isya. Ini terjadi pada saat Abu Bakar dan Umar, ya. Abu Bakar dan Umar itu ketika mereka bertanya bahwa apakah sholat ini boleh tidak dilaksanakan sebelum tidur atau nanti sesudah tidur. Kemudian keduanya mengatakan boleh dilaksanakan pada saat sebelum tidur setelah sholat isya. Sama dengan kita sholat tarawih, ya. Setelah sholat isya baru bisa dilaksanakan sholat witir, ya. Sebelum tidur. Atau kalau yakin bahwa kita bisa bangun tengah malam, maka boleh dilaksanakan nanti bangun sholat malam atau disebut dengan sholat tahajud. Ya. Itu sampai masuk waktunya sholat subuh, tahu terbit fajar waktunya untuk bisa melaksanakan sholat witir atau sholat tahajud atau qiyamul lail. Boleh dilaksanakan dari setelah sholat isya sampai masuknya waktu subuh. Ketika azan subuh berkumandang berarti sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh lagi melaksanakan witir. Ya. Sudah selesai, ya, waktunya sudah habis karena sudah masuk waktu sholat
sholat subuh. Tapi kemudian belum masuk azan, belum masuk waktu sholat, maka boleh kita melaksanakan. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau masih banyak waktu bisa 5, 7 dan seterusnya. Tapi Yang Ustadz, penting kalau ganjil. patokannya masjid yang terakhir azan subuh, dia bilang ini di dekat rumah ini belum azan, sebelah sana sudah azan, saya mau. Betul. Saat ini sudah banyak membantu kita untuk waktu sholat ya. Waktu sholat ini sudah banyak. Ya, sudah banyak di HP kita ya. Makanya di situ patokannya. Patokannya dari Kementerian Agama, Iya, Ustadz, dari ya? Kementerian Agama. Kalau merujuk kepada azan subuh di masjidnya, wanu tipa imam letuluhu. Nah, kalau tipa imam tak tidur, bangun kamari so jam 6, berarti bawa witir terus ya, kan tidak ya. Otomatis patokannya adalah waktu sholat. Alhamdulillah sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka itu yang akan jadi rujukan untuk kita ikuti waktu sholatnya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Majelis Taklim Madinatul Hasanah hanya ingin bertanya, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 menyatakan bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, orang itu sholatnya bagus, sholat sunat, sholat puasanya bagus, tapi dia masih sering melakukan hal-hal yang kurang baik, maksiat, ghibah atau lain-lain. Jadi bagaimana itu Ustadz? Baik. Insyaallah, Kemudian ada lagi satu pertanyaan, maaf. Selain faktor lingkungan dan sosial, apa penyebab seseorang itu enggan untuk melaksanakan sholat? Ya, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz. Pertanyaan pertama, sholat iya, maksiat jalan gitu Ustadz. Baik. Terkait dengan ayat yang disampaikan tadi surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar, itu jelas ayatnya bahwa siapapun yang melaksanakan sholat ya, dan dia memahami terkait dengan perintah sholat itu, mulai dari takbir, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian yang ada dalam sholat, baik gerakan maupun lafal-lafalnya, lalu diakhiri dengan salam. Kalau memaknai semua apa yang kita laksanakan dalam sholat itu, gerakan maupun bacaan, maka insya Allah sebenarnya itu akan berefek kepada kepribadian, akan berpengaruh positif kepada sikap dan perilaku orang yang sholat itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Tidak mencegah dia dari perbuatan keji, fahsya, dan perbuatan munkar. Maka apa yang salah di sini Ustadz? Maka tidak salah sholatnya, tetapi yang salah adalah orangnya. Ya, orangnya. Kenapa? Orangnya masih terpengaruhi dengan godaan-godaan syaitan. Mereka masih tergoda dengan nafsunya, ya, sehingga masih melaksanakan perbuatan ini, masih melaksanakan maksiat ini, masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa disalahkan kepada solat yang kita kerjakan, ya. Ini yang pertama Ustazah, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan orang yang enggan melaksanakan solat. Mungkin karena ketidaktahuannya, ya. Yang pertama, kenapa orang tidak sholat? Apakah faktor lingkungannya? Bisa jadi. Apakah faktor sosialnya? Mungkin. Bisa jadi di lingkungan rumahnya itu adalah orang-orang yang mungkin tidak jaga sholat, maka dia terpengaruh dan terbawa dengan kondisi lingkungannya.
maka penting adanya komunitas yang baik. Penting adanya komunitas-komunitas seperti ini. Supaya apa? Mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita atas perintah-perintah Allah. Maka bisa jadi karena faktor lingkungan, faktor teman, faktor keluarga yang membuat dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena ketidaktahuannya terkait dengan perintah salat ini. Bisa jadi dalil perintah ayat Al-Qur'an, hadis terkait dengan salat ini mungkin belum sampai kepadanya. Tapi hal yang mustahil di zaman sekarang kalau perintah-perintah agama ini belum sampai, ya. Kita saja ini terkenal para ustadz di YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Banyak perintah-perintah agama ini yang ditayangkan di berbagai macam media sosial yang bisa menjadikan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak enggan melaksanakan perintah Allah? Bisa jadi ada penyakit di dalam hatinya sehingga dia tidak melaksanakan perintah Allah. Gitu saja. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Terima kasih atas yang kedua kalinya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 40, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Aku perintahkan ya Allah, aku perintahkan anak cucu untuk melaksanakan tugas, melaksanakan salat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan peran orang tua terhadap anak yang dalam hal ini enggan untuk melaksanakan salat. Kira-kira bagaimana sih peran orang tua untuk supaya anak itu bisa setia, bisa sadar untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Ya, benar sekali. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka ini pentingnya peran orang tua. Ketika anaknya menginginkan keluarga yang sering kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah itu, maka pentingnya di dalam keluarga itu dibangun bagaimana di dalamnya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Bukankah ayat doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita panjatkan. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keturunan yang baik, bahkan keturunannya kita itu akan menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Makanya meminta kepada Allah untuk bisa diberikan keturunan yang melaksanakan sholat. Tentu kembali kepada orang tuanya. Apakah orang tua jadi teladan atau tidak? Anak disuruh sholat, nunu bah sholat, terus dipapadang. Nah, Peniru Ustaz ya, ya, anak itu peniru. Betul sekali. Anaknya itu pasti akan meniru orang tuanya. Kita menyuruh anak kita untuk sholat, sedangkan orang cuman baguling-baguling. Sudah azan maghrib berkumandang, uti pergi di masjid sholat maghrib, tiba-tiba lagi baguling. Juga susah, ya. Makanya penting untuk kita sebagai orang tua ini, emak-emak, ya, emak-emak muda yang punya cucu apalagi, maka ajarkan anak mulai dari umur 7 tahun, maka perkenalkan mereka untuk melaksanakan sholat, ya. Diajarkan mereka untuk sholat, diajarkan untuk sholat berwudu. Kemudian ketika umur 10 tahun, ini kata Rasulullah, ketika umur 10 tahun maka diperintahkan kepada mereka untuk sholat. Kalau tidak sholat maka disuruh pukul. Bagaimana dengan orang yang 50 tahun? Disuruh apa? Ya kira-kira seperti itu. Ini hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting bagi kita sebagai orang tua menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dan ini mohon diperhatikan. Kadang kita ini marah Bu ketika anak kita melakukan dosa. Misalnya mau ambil orang pe barang misalnya.
ya, membawa barang orang misalnya dari sekolah, tiba-tiba ada bawaan barang baru dalam tasnya, padahal itu bukan DP barang, kita marahnya luar biasa. Tapi pada saat anak kita tidak sholat 5 waktu, tidak mengerjakan sholat, orang biasa-biasa aja. Ya, orang cuman santuy. Orang cuman santai-santai saja. Tidak mengatakan bahwa itu sudah dosa. Kenapa mereka tidak marah? Ya karena mereka juga tidak melakukan. Sehingga mereka tidak mengingatkan anak-anaknya. Maka ini peran kita sebagai orang tua, agar bagaimana menjadikan kita sebagai orang tua pun yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Makanya doanya jelas, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dan itu cerminan dari kita, ya, cerminan dari kita sebagai orang tua. Masya Allah, insya Allah bermanfaat. Ibu, baik Ustaz, sekarang kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir sesi ini maka saya ingin menyampaikan bahwa salat ini mohon dilaksanakan. Apalagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur di 2024 ini. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya. Maka lakukanlah perubahan dalam kehidupan kita. Jadilah sebagai pribadi yang lebih baik. Mungkin kemarin 2023 masih bolong-bolong solat kita, masih menunda-nunda waktu solat. Maka di tahun 2024 ini, maka perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Allah akan memperbaiki keluarga kita. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki pasti akan mendekati kita. Kebahagiaan pasti akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan salat 5 waktu. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya, cintai keduanya sebagaimana keduanya menyayangi dan mencintai kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami hari ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Dan jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau sudah ampuni ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Kimandama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Madinatul Hasanah, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Ita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.